Kita ke materi terakhir ya hari ini, farmakoekonomi. Nanti kita lebih banyak ke perhitungan, soal-soal perhitungan aja deh nanti. Nah, oke, kita mulai untuk farmakoekonomi. Nah, di sini nanti kita belajar apa aja. Biasanya banyak, kalau farmakoekonomi itu biasanya banyak di perhitungan ya. Karena di sini tuh biasanya tentang harga ya, cost dari pengobatannya. Nah, kita pahami dulu apa itu farmakoekonomi. Bentar. Nah, di sini farmakoekonomi merupakan salah satu cabang dari ilmu farmakologi yang mempelajari tentang cost-nya, cost dari suatu pengobatan. Sehingga dalam pengobatan tersebut dapat tercapai cost efektif. Di sini yang diinginkan adalah cost efektif. Biaya yang dikeluarkan oleh pasien sehingga itu tidak terlalu besar. Nah, jadi kalau farmakoekonomi itu tentang cost-nya, sehingga dapat tercapai cost efektif, biaya yang dikeluarkan pasien itu tidak terlalu besar. Kalau farmakologi kan itu bahas tentang efek terapinya. Kalau farmakoekonomi di sini tentang biayanya. Nah, analisis farmakoekonomi ini menentukan pengaruh ekonomi dari alternatif. Farmakoekonomi sendiri ada 4 macam, yaitu cost minimization analysis, cost benefit analysis, ada cost effective analysis, dan cost utility analysis. Nanti kita bahas satu persatu. Apa itu bedanya dari masing-masing analisis farmakoekonomi tersebut? Nah, di sini jenis-jenis tadi farmakoekonomi yang pertama tadi adalah cost minimization analysis. Nah, analisis ini biasanya membandingkan efektivitas pengobatan dengan cost yang dikeluarkan ketika menggunakan obat yang sama tapi berbeda hanya pada merek dagang atau generiknya. Jadi di sini di cost minimization analysis ini kita bandingkan harganya dan di efektivitas pengobatannya. Biasanya contoh soalnya itu sama-sama, kata kuncinya di sini dia sama-sama pada merek dagang atau generik. Isi obatnya sama tapi hanya beda dari merek dagangnya. Dia menggunakan generik, ada yang menggunakan merek dagang, ada yang menggunakan paten. Harga yang lebih murah yang mana? Efektivitas pengobatannya bagaimana? Kalau sama-sama obat tersebut efektif, generik misalkan nih paracetamol, kita paracetamol kan harganya lebih murah daripada kita mau beli yang pamol ya kan. Nah, efektivitasnya kalau kita mau minum obat tersebut efektivitasnya sama aja, kita pilih yang harganya yang lebih murah. Kita beli paracetamol saja sudah cukup. Jadi kalau cost minimization analysis ini tentang biaya, tentang uang yang dikeluarkan gitu. Jadi dia fokusnya pada biaya yang lebih murah kalau cost minimization analysis tuh. Kalau cost benefit analysis, nah kalau cost benefit analysis ini digunakan studi benefit yang didapatkan ketika melakukan investasi kesehatan dibandingkan dengan di kemudian hari kita mendapat penyakit tersebut. Maksudnya bagaimana kalau cost benefit analysis? Jadi di sini dia mengukur dari manfaat dari suatu intervensi dan pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. Contohnya misalkan penggunaan vaksin itu dibandingkan dengan program anti hiperlipid, biayanya itu lebih rendah ketika kita menggunakan vaksin, ya kan? Kalau biaya pengobatan kan nggak cukup sekali dua kali. Kalau vaksin atau imunisasi kan tidak secara terus menerus kan, tidak rutin. Jadi di sini kalau cost benefit intinya
Cost benefit analysis ini mengukur biaya dan manfaat suatu intervensi terhadap pengaruh hasil perawatan kesehatannya. Tuh, ini contohnya imunisasi atau vaksin. Kemudian ada cost effective analysis. Nah, ini apa kalau cost effective analysis? Nah, kalau cost effective analysis ini untuk membandingkan efektivitas pengobatan dengan cost yang dikeluarkan ketika menggunakan obat yang berbeda golongan tetapi masih dalam satu therapeutic class dan mempunyai tujuan yang sama. Contohnya misalkan amlodipine sama captopril ya. Di sini itu kan beda golongan, sama-sama antihipertensi tetapi beda golongan. Nah, pada CEA ini difokuskan pada obat yang memiliki efektivitas lebih baik. Nah, kalau cost minimization analysis meminimalisasi keuangan ya kan, biaya. Kalau CMA ini biaya, jadi isi obatnya itu sama tetapi merek dagang atau dia menggunakan merek dagang atau obat paten atau obat generik yang isi obatnya sama. Tapi kalau CEA ini dia menggunakan pengobatan yang berbeda golongan. Bedanya di situ. Lebih efektif yang mana? Kalau CMA tadi kan berdasarkan biayanya dia fokusnya ke biaya. Tetapi kalau CEA ini difokuskan pada obat yang memiliki efektivitas yang lebih baik, yang berbeda golongan. Nah, dalam CEA ini terdapat rumus ECER dan ACER. Ini apa? Nah, kalau rumus ACER ini biaya per efektivitas dari terapinya. Kalau ECER itu cost obat A min cost obat B per efektivitas obat A min B. Nanti ada contoh soalnya. Kemudian cost utility analysis. Nah, analisis ini digunakan untuk mengkaitkan cost yang dikeluarkan untuk pengobatan dengan kualitas hidup pasien. Biasanya ada rumus UELW itu utility dikali survival. Ini nanti ada juga contoh soalnya. Kalau cost utility analysis itu untuk gimana ya? Mengambil keputusan sebelum dilakukan tindakan penyembuhan. Fungsinya itu untuk ini. Jadi dikasih beberapa pilihan, ada beberapa pilihan. Kurang terdengar ya. Saya dekatkan dulu. Nah, kalau cost utility analysis ini jadi ada beberapa pilihan. Nanti kita milih mana yang lebih baik. Nah, itu nantinya yang akan kita pilih. Jadi fungsinya CUA di sini itu untuk mengambil keputusan sebelum dilakukan tindakan penyembuhan. Jadi misalkan ada obat A, kualitas hidup pasiennya itu menjamin sampai berapa tahun, obat B sampai berapa tahun, nanti kita ambil yang mana yang paling bagus, seperti itu. Jadi di sini intinya kalau CMA ini dia berdasarkan dari biaya, mana biaya yang paling biaya paling kecil ya, biaya paling kecil yang dikeluarkan, tapi obatnya itu isinya sama. Kemudian kalau CEA tadi dia juga biayanya, tapi selain biaya dia juga melihat dari efektivitas obatnya tersebut, lebih efektif yang mana. Misalkan tadi ada amlodipine dan captopril, dia lebih fokus yang memiliki efektivitas yang lebih baik yang mana. Kalau CEA itu lebih menjurus ke efektivitas yang lebih baik, kalau CMA lebih ke biayanya. Kemudian kalau benefit itu bagaimana pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. Kalau lebih memilih menggunakan vaksin atau kita mencegah terlebih dahulu, atau kita menggunakan atau kita udah terkena penyakit terus kita melakukan pengobatan, seperti itu. Biayanya kan lebih mahal di pengobatannya. Nah, ini. Nah, kalau CMA itu hanya di biaya aja, dianggap sama. Kemudian kalau CBA ini juga
satuan outcome-nya itu juga biaya. Nanti ada contohnya. Kemudian ada CEA. Efektivitas analisis ini kita inputnya parameter klinisnya. Halo? Ya? Suaranya sudah jelas belum ya teman-teman? Apa masih kecil ya? Udah Kak. Sudah ya? Oke. Nah, ini contohnya output diukur menggunakan parameter klinis seperti apa? Seperti penurunan tekanan darah, penurunan kolesterol, penurunan angka kematian, penurunan angka stroke. Kemudian ada CUA. CUA itu inputnya juga biaya. Nah, outputnya ini kualitas hidup dari pasien. Tuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tahu ya jadi bedanya minimization analysis, benefit analysis, efektif, utility. Kak mau tanya. Hmm. Eh, ap- Kalau aku tuh masih bingung antara kalau misalnya di soal itu antara dia itu CBA apa atau yang CUA. Kadang itu kan kalau yang CBA kan tadi kakak bilang kalau misalnya juga bisa dilihat dari apa namanya efek dari obatnya. Kalau misalnya contohnya imunisasi itu atau dengan pengobatan. Nah itu kan juga kadang tuh kayak bingung gitu loh antara CBA atau yang kualitas hidup itu. Itu nanti kalau misalnya di soal itu nanti apa ada kunci dari pertanyaannya itu gitu Kak. Kadang bingung untuk bedain itu. Oke, coba kita lihat soalnya ada nggak yang tentang itu. Kita lihat dulu contoh soal apa. Sepertinya ada sih contoh soal. Oh ya Kak, kalau misalnya nanti ke contoh soalnya nanti aja nggak apa-apa juga Kak. Nah, saya lihatkan dulu. Ya. Soalnya kalau ada contoh soalnya kan lebih enak kan, lebih memahami kan. Biasanya, tapi di contoh soalnya itu biasanya disebutkan sih kalau yang benefit itu outcome-nya itu biasanya outcome-nya itu satuannya dalam satuan uang. Tetapi kalau yang biasanya utility, dia outcome-nya outcome kualitas hidup dari pasien tersebut. Berapa tahun? Metformin misalkan tuh. Mana ya nih? Biasanya kalau outcome di kata soalnya, kata kuncinya. Oke Kak. Kalau utility, kalau dalam satuan rupiah, dalam moneter ya menjadi satuan uang itu biasanya dia lebih ke benefit analisis. Jadi dia membandingkan biaya manfaat suatu intervensi. Jadi antara biaya dan manfaatnya itu dibandingkan. Tetapi kalau cost utility dia hanya nilai spesifik kesehatan, tidak pada biayanya. Itu kata kuncinya. Outcome untuk outcome terapinya. Berarti yang dilihat itu dari outputnya ini ya Kak ya. Oke, Ya, makasih Kak. output atau ya, oke. Okay. Kak maaf kayaknya suaranya tuh kayak berdengung gitu. Punya kakak. Iya kah? Kurang jelas ya? Kadang kayak kecil gitu. Sudah belum? Kalau gini udah jelas belum? Saya dekatkan dulu. Sudah jelas? Udah sih. Sudah ya. Oke, kita lanjut untuk jenis-jenis biaya dalam studi farmakoekonomi. Nah, di sini ada jenis-jenis biaya. Di sini ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung, dan ada biaya tak teraba. Nah, biaya langsung sendiri di sini ada biaya langsung medis dan ada biaya langsung non medis. Bedanya apa? Kalau medis itu seperti biaya pengobatan, biaya perawatan, kemudian biasanya ada kunjungan dokter. Tuh.
Itu yang dinamakan biaya langsung medis. Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan medis, namanya aja biaya medis. Kemudian kalau biaya langsung non medis itu contohnya seperti biaya transportasi untuk ke rumah sakit, biaya akomodasi, kemudian biaya konsumsi untuk pendamping selama di rumah sakit, itu biasanya biaya langsung non medis. Kemudian ada biaya tak langsung. Nah, kalau biaya tak langsung ini contohnya misalkan pasien tersebut kehilangan penghasilan. Itu contoh dari biaya tak langsung. Nah, ini biaya tak langsung itu adalah biaya yang secara tidak langsung dikeluarkan sebagai konsekuensi adanya penyakit. Kalau biaya langsung tadi hubungannya dengan biaya medis dan non medis, berarti selama dia di rumah sakit, ya kan? Tetapi kalau tak langsung itu biaya yang dikeluarkan sebagai konsekuensi adanya penyakit atau pengobatan tersebut. Kemudian ada lagi biaya tak teraba. Nah, biaya tak teraba ini merupakan biaya yang tidak dapat diuangkan secara langsung. Nah, ini kuncinya, tidak dapat diuangkan secara langsung. Contohnya adalah rasa nyeri, cemas, lemah, letih, lesu gitu. Biaya tak teraba. Nah, ini kita bahas contoh soalnya dulu. Apa kesini ya? Ini sini yang belum ada di PPT ya tadi ya. Nah, ini untuk manajemen stoknya nih. Nah, manajemen stok di kalau tadi farmakoekonomi, nanti setelah itu kita bahas soal semua soal deh. Kita bahas ke manajemen stok dulu. Nah, di sini di manajemen stok ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan persediaan barang selalu terpenuhi, kebutuhannya selalu terpenuhi. Nah, manajemen persediaan atau stok di sini ada biasanya diketahui dengan safety stock atau buffer stock, kemudian ada reorder point, kemudian berapa jumlah obat yang dibutuhkan dalam kisaran berapa bulan, tergantung di soalnya. Ada yang sebulan, ada seminggu, yang ditanyakan tergantung di kita lihat di soalnya. Nah, nih, safety stock atau buffer stock itu apa? Safety stock atau buffer stock itu untuk menghitung jumlah stok yang dibutuhkan selama masa lead time. Rumusnya apa? Safety stock sama dengan CA kali LT. CA itu rata-rata kebutuhan, LT itu lead time-nya. Nah, nih. Kemudian ada reorder point. Reorder point ini apa? Di sini reorder point kita akan pesan kembali obat tersebut. Rumusnya apa? Reorder point itu 2 dikali SS atau 2 kali CA kali LT, tergantung di soalnya diketahuinya bagaimana. Nah, kuncinya ini kita hafal juga rumus SS CA kali LT. Paling kalau di manajemen stok itu biasanya SS, ROP, ada EOQ, ya kan, ada TOR, ada ROE. Nanti kita ada contoh soal satu persatu. Kita nanti lebih ke contoh soalnya aja. Nanti untuk rumus-rumusnya yang biasanya keluar nanti saya tuliskan dulu ya, saya catatkan dulu ya. Sepertinya di modul belum banyak sih, nanti saya tuliskan. Itu soal yang saya share itu sudah mencakup yang biasanya sering keluar di UKAI. Kemudian kalau untuk menghitung di pesan itu apa? Itu CA dikali T itu lama kebutuhan, ditambah safety stoknya, dikurangi dari sisa stoknya masih berapa. Misalkan rata-rata kebutuhannya 100 per bulannya, terus kita kemudian safety stoknya berapa? Misalkan sudah diketahui safety stoknya 20, dikurangi sisa stoknya di sana ada berapa? Ada 50 misalkan. Nah, ini nanti yang akan diorderkan, yang akan dibelikan. Itu. Nah, ini ada metode perencanaan. Nah, metode perencanaan ini biasanya bisa menggunakan metode Pareto, bisa menggunakan metode Venn, atau menggunakan metode kombinasi. Kalau
Pareto biasanya ABC ya. Pareto A, Pareto B, Pareto C. Nah, kalau Pareto A ini modal yang diperlukan yaitu 75 sampai 80%. Kemudian kalau Pareto B itu modal yang diperlukan 10 sampai 20%. Kalau Pareto C modal yang diperlukan 5 sampai 10%. Contohnya apa Pareto A, Pareto B, Pareto C nih? Yang tahu contohnya enggak? Modalnya gede, biayanya lebih mahal. Dia harganya itu mahal kalau Pareto A. Jadi kalau Pareto A gimana? Kalau yang insulin itu Kak masuk ke A ya? Ya betul, insulin, albumin itu kan mahal kan biayanya. Nah kalau Pareto ini berdasarkan biayanya, harganya dilihat dari harganya, dikelompokkan berdasarkan harganya. Tuh. Kalau Pareto B itu apa contohnya Pareto B? Ya Pareto B, Pareto C. Kalau C biasanya yang murah-murah itu yang kayak vitamin ya, vitamin kan harganya murah ya biasanya ya. Tuh. Kemudian nih ada metode Venn. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau V ini, metode V ini biasanya untuk life saving ya. Jadi obat yang fungsinya tidak bisa digantikan oleh barang lain. Contohnya misalkan insulin, epinefrin, albumin seperti itu. Kemudian kalau E itu dia bekerjanya langsung pada sumber penyakitnya. Misalkan antibiotik, obat NSAID, terus obat GI ya kan gastrointestinal itu, obat hipertensi. Nah, dia langsung pada sumber penyakitnya. Tetapi kalau yang N non esensial ini dia hanya sebagai obat penunjang saja, adjuvannya. Contohnya vitamin, suplemen. Tuh. Bisa juga menggunakan dengan metode kombinasi. Nah, metode kombinasi ini dia dikombinasikan antara metode ABC dan metode Venn. Ini contohnya. Nah, dari sini biasanya kalau ada contoh soal dalam hal keterbatasan biaya, maka kategori obat yang tidak diprioritaskan biasanya itu kategori ini NC. NC. Kalau dari segi biaya, biasanya kan ada soal untuk menekan kebutuhan rumah sakit terkait keuangan, manakah jenis yang dapat dikurangi pembeliannya. Nah, obat yang dapat dikurangi pembeliannya yaitu C sama N ini. Nah, kan karena dia hanya sebagai adjuvan saja. Kalau E itu kan dia kan penyakitnya. Tetapi biasanya kalau misalkan obat-obat golongan kategori Venn, nah ini Venn dan C ini biasanya dilakukan dengan metode just in time. Jadi ketika dibutuhkan kita baru perencanaan karena harganya mahal. Kan contohnya Venn dan C vaksin. Nah, ini kan vaksin kalau ada permintaan baru biasanya baru dibelikan karena vaksin itu harganya mahal. Ini sudah langsung ke contoh soal. Kita bahas dulu yang contoh soal yang tadi. Nanti sama kita bahas yang kuis. Contoh soal kuis. Karena kalau seperti ini langsung ke perhitungannya. Nah, ini contoh soal yang tadi yang farmakoekonomi nih. Suatu rumah sakit melakukan analisis farmakoekonomi. Yaitu membandingkan 3 alternatif obat dari suatu penyakit.
Dari hasil analisis efektivitas biaya pengobatan didapatkan data sebagai berikut. Nih, ada obat A, rata-rata pengobatannya 320.000 per pasien, efektivitasnya 35%. Kemudian obat B, rata-rata pengobatan 537.000 per pasien, efektivitasnya 60%. Obat C 381.000 per pasien, efektivitasnya 61%. Nah, nilai ini yang ditanyakan adalah nilai cost effective ratio dari obat A. Rumusnya apa kalau acer tadi? Seperti di atas ya. Tadi udah ada ya diketahui kalau acer itu rumusnya biaya dibagi efektivitas. biaya dibagi efektivitas. Kita lihat dari yang diketahui aja sudah bisa ya. Jadi kalau ada acer, icer itu biasanya CEA itu dia masuk dalam cost effective analysis. Kita lihat efektivitasnya. Kalau obat A berarti berapa? Biayanya berapa nih? 320 ya. Dibagi efektivitasnya berapa tuh? 35%. Kita buat desimal dulu jadi 0,35. Ketemunya berapa? Ketemunya berapa nih? Udah ada yang menghitung belum? Yang D ya, Kak. Yang 914. 14 286. Biasanya ini. Jadi kalau ditanya berapa cost effective ratio dari obat B, berarti ya 537 dibagi 0,6. 537.000 ya dibagi 0,6. Kalau C ya gitu 381.000 dibagi 0,61. Paham ya untuk perhitungan ini? Ya Kak mau tanya. Kalau misalnya yang ditanya Icer itu berarti ya tinggal dikurang-kurang gitu aja tuh. Ya, Kalau Icer kalau icer tinggal dikurangi aja. berarti yang B dikurangin yang C dikurangi yang A. Atau gimana Kak? Kan yang besar dikurangin yang kecil. Ada contohnya itu, coba lihat dulu ada contoh Oh ya, soalnya yang nih yang bawah. Nah ini kita bahas ya. Jadi ini misalkan ya, kalau dia itu kalau ini kan nggak ada minus-minus ya, berarti yang misalkan obat, kalau ini misalkan obat B terhadap obat A, berarti yang besar dikurangi yang kecil dulu, dibagi yang besar juga dikurangi yang kecil dulu. Jadi nilainya dia nilai mutlak, karena di sini rupiah ya kan, nggak mungkin kan nantinya minus. Ini yang kita bahas nih, ini untuk nih icer nih dari obat B terhadap obat A. Berarti kan tadi rumusnya adalah obat A min obat B dibagi kos obat A min kos obat B dibagi efektivitas ya dari obat A min obat B. Jadi kita kurangkan dulu di sini yang besar. Jadi intinya di sini kita melihat dari A sama B ini. Berarti 537 ini dikurangi 320.000 dibagi 60 dikurangi 35. 60 berarti berapa? 0,6 dikurangi 0,35. Kalau semisal yang ditanyakan obat B terhadap obat C terhadap obat B, itu berarti kita lihat dari nilai kosnya ini. Kos obat B 537 dikurangi 381 per 0,61 dikurangi 0,6. Seperti itu. Hasilnya berapa? Udah ada yang menghitung belum? Nah ini yang C Kak. Iya yang C lah. Yang C, yang obat B terhadap A loh. Berapa hasilnya? Yang C 890 kan? 90. Betul? Iya. 537 dikurangi 320 dibagi Ini 868 ya Kak.
Ya, 868. 868 ya ketemunya ya. 537.000 dikurangi 320.000 dibagi 0,6 dikurangi 0,35 ya. Benar ya ini ya jawabannya ya. 868. Dilakukan pada ketiga obat tersebut, pernyataan berikut yang tepat adalah mana nih? Kita harus menghitung dulu kalau seperti ini. Kita lihat dulu. Apakah obat A paling cost efektif? Apakah obat B paling cost efektif? Apakah obat C paling cost efektif? Kita lihat dari nilai acernya dulu. Kita hitung satu persatu. Di sini berapa nih? 320 dibagi 0,35. Ini ketemunya ini ya. Mana yang paling efektif? Ketemunya berapa ini? Udah ada ini. Iya, 914 914. ya. Sama. Kalau ini obat B 537.000. 89,5. 895 ya. Iya, 895. Ya. Kalau obat C 624. Iya, 624. 624. Yang paling efektif mana? yang C. Iya. Obat C ini yang paling cost efektif karena dia efektif dengan kita mengeluarkan biaya pengobatan 381, efektivitasnya 61%. Kalau dilihat dari biayanya iya 320 paling rendah, cuma dia efektivitasnya sangat jauh daripada obat C, ya kan? Kalau dilihat ini dari obat B 537.000, wah ini kosnya tinggi ya, tapi efektivitasnya lebih rendah daripada obat C. Jadi di sini kita simpulkan bahwa nilai obat C itu paling cost efektif. Sampai di sini paham ya teman-teman? Paham. Ajar ya. Ajar. Kemudian ada berapa nilai QLW on kotak sel. Nah, seorang apoteker melakukan analisis farmakoekonomi C, onkoplatin dan onkotaksel pada pasien kanker payudara yang sudah metastasis, di mana outcome yang diharapkan gabungan antara mortalitas dan morbiditas. Hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel. Nah, ini. Jadi kalau apa ya, cost utility analysis dia itu outcome-nya itu sudah tidak lagi pada biayanya, dia hanya melihat dari kualitas hidupnya apa. Nah, berapa nilai QLW on kotak sel tadi rumusnya apa? Utilitas kali survival. Utilitas kali survival. Nah, utility-nya berapa di sini? On kotak sel ya 45 dikali, nah ini 0,6 survivalnya ini kan temu berapa? 0,27. 0,27 ya. 0,27. Ini yang kalau ditanyakan onkotak sel. Nah, sekarang kalau misalkan yang ditanyakan onkoplatin berapa? 0,28. 0,28. Kalau BSC 0,3. ya 0,3. Oke ya, ini untuk perhitungan QLY. Ya nih ada seorang apoteker melakukan analisis farmakoekonomi saat mengelompokkan biaya
Apoteker tersebut mengesampingkan biaya tak teraba. Berikut merupakan biaya tak teraba. Apa kalau biaya tak teraba? Jadi ada biaya langsung, tidak langsung, biaya tak teraba. Tak teraba. Rasa nyeri, Kak. Ya, tak teraba itu rasa nyeri. Jadi dia tidak bisa diuangkan secara langsung, ya kan, pengertian tak teraba. Kalau uang rawat inap tadi maksudnya biaya langsung. Biaya akomodasi penginapan ini juga, ini apa? Ini biaya langsung juga, tetapi dia non medis. Uang keluar untuk transportasi juga langsung tapi tidak medis. Mungkin kalau biaya hilangnya kerja ini biaya tidak langsung. Dan nih, apoteker mengelompokkan biaya hilangnya gaji harian atau produktivitas pasien dalam satu kelompok biaya. Yang dimaksud adalah ya hilang gaji nih. Hilang gaji nih. Ya, kalau hilang gaji itu biaya tidak langsung. Kemudian nih, seorang apoteker melakukan analisis farmakoekonomi. Selain biaya langsung medis, untuk pembayaran RS, apoteker mengelompokkan biaya konsumsi untuk pendamping selama pasien di rumah sakit dalam satu kelompok biaya. Biaya yang dimaksud adalah apa nih? Biaya konsumsi, tetapi dia ini konsumsi untuk pendampingnya. Ya, langsung non medis. Iya, biaya langsung untuk non medis. Paham ya, untuk biaya langsung tidak langsung. Teraba. Oke, kita lanjut ke soal lagi nih, perhitungan yang manajemen nih. Paham ya teman-teman sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kita bahas soal nih. Oh ya, untuk absensinya sudah saya share di kolom chat ya, bisa sambil diisi ya. Untuk PPT-nya. Saya ulangi, buka dulu aja. Ini ada soal nih. Apoteker di instalasi farmasi rumah sakit AEM akan melakukan pengadaan obat. Nah, apoteker tersebut membeli obat injeksi asam tranexamat 4 box. Diketahui tiap boxnya berisi 5 vial. Harga satu, perhatikan juga harganya berapa, HNA atau setelah PPN. Harga satu box setelah PPN adalah 200.000 per box. Rumah sakit memiliki target keuntungan 25%, marginnya 25%. Berapa harga jual satu vial injeksi ranitidin? Nah, harga per boxnya di sini ada kan, harga per boxnya 200.000. Satu boxnya isinya berapa tadi? Nah, apoteker membeli obat injeksi asam tranexamat 4 box. Dia belinya 4 box, tapi diketahui tiap boxnya berisi 5 vial. Ini harga setelah PPN-nya. Ini untuk per boxnya. Berapa harga jual satu vial? Yang ditanyakan adalah persatuan. Makanya kita cari dulu harga satuannya berapa. 200.000 dibagi 5 berapa nih ketemunya? 40.000.
Berarti ini harga per filenya, sakit memiliki target keuntungan sebesar 25%. Dia mau untung 25%. Berarti dikali berapa? 0,25. Ya, cara cepetnya gini aja kan. Kalau per 100 kan. Nah, dia mau target keuntungannya 25, kita desimalkan 1,25. Paham nggak? Dapat 1,25 dari mana? Karena dia kalau persen itu kan 100, berarti kan kalau harga keseluruhan, kalau 100% kan berarti sama saja 40.000 kan. Ini kita marginnya di sini dia minta 25%, berarti kan 0,25. 100 kan 1, ya kan, berarti 1,25. Beda lagi kalau semisal 40.000 dia dapat diskon 10%, berarti tinggal 40.000 dikali 0,9, karena dia diskon. Kalau diskon kan minus, ya kan? Paham nggak? Paham, Kak. Berarti 40.000 dikali 1,25 berapa? 50. Ya, 50.000. Kalau di sini marginnya 15%, berarti 40.000 ya 50.000. Jadi waktunya bisa digunakan untuk mengerjakan yang lain. Tapi kita juga lihat di soalnya dia ditanyakan harga jual satu file atau satu boxnya, kita juga harus belum PPN. Kalau HNA itu kan masih belum PPN, berarti nanti harus dikali PPN dulu, ya kan? Paham ya sampai sini ya? Perhitungan margin. Paham, Kak. Kemudian ini nomor 2. Seorang pemilik modal suatu apotek ingin mengevaluasi produktivitas modal kerja selama tahun 2019 yang of investment atau ROI. Diketahui laba bersihnya 100 juta dan investasinya sebesar 1 miliar. Berapa return of investment atau ROI-nya? Rumusnya jualan bagi total invest, ya masih gitu aja. Nya sama aja, total penjualan dikurang investasi ini kan keuntungan ya, keuntungan ya kan, dan perhitungan Yang 100 juta dibagi 1 M jadi iya 100 juta dibagi 1 M, karena di sini 100%, ya kan, 10. 10 ya, 10% Iya. ya. Nah, silakan kalau mau dicatat dulu boleh nih, kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa. Jadi ROI itu rumusnya total penjualan dikurangi investasi dibagi investasi, atau bisa juga keuntungan dibagi investasi, karena total penjualan dikurangi investasi hasilnya kan laba bersih atau keuntungan. Kalau rumusnya laba kotor itu apa ya, Kak? Gimana? Rumusnya ini tadi kan laba bersih. Kalau laba kotor gimana, Kak? Biasanya kalau laba kotor di situ nantinya diketahui juga ada, misalkan laba kotornya 100 juta nih, nanti masih bayar biaya pajak, misalkan biaya pajaknya masih 50 juta, berarti nanti kita lihat, kita hitungnya untuk keuntungannya berarti 100 juta dikurangi tadi kita bayar pajak dulu berapa, 50 juta tuh, berarti itu sebagai keuntungannya. Jadinya kan nanti laba bersih biasanya disebutkannya seperti itu kalau masih laba kotor, untuk bayar apa seperti itu. Kalau misalnya di soalnya tuh nggak diketahui laba kotornya. Jadi ada kayak penjualan, kayak lain-lain kayak gitu. Nanti caranya Diketahuinya apa? Kalau diketahuinya total ya penjualan kayak berarti penjualan, terus ada sisa stok, terus ada omset. Ketemu itu bersih jualan. gitu. Sebentar, kurang jelas nih suaranya di saya. Sebentar, saya tak pakai headset dulu. Saya Yang diketahui itu, saya dari HP dulu. yang diketahui itu kayak biasanya itu ini Ya, pembelian, terus pembelian, terus stok-stoknya, stok
waktu ada stok awal atau stok akhir, terus ini ada kadang itu ada omset juga. Terus sama kayak tadi yang dibilang kakak, misalnya pajak atau biaya-biaya operasional yang lain kayak gitu. Terus modalnya ada juga kan? Iya, kalau modal ada. Nah, berarti itu nanti kalau kita disuruh nyari ROI, berarti tadi apa namanya? Omset ya? Omset dikurangi modal dibagi dengan modal. HPP Gitu. itu ya kak, yang kadang HPP kalau misalnya diketahui kayak pembelian stok awal sama stok akhir. Itu biasanya kalau itu biasanya disuruh perhitungan HPP. Nanti ada contoh soal HPP juga. Kalau Ya. untuk stok awal, stok akhir ya. Biasanya ada juga sih itu. Kalau misalkan tadi yang diketahui tadi ada omset, ada modal. Kalau kita misalkan disuruh menghitung ROI, ya udah berarti omset dikurangi dengan modal, dibagi modalnya berapa gitu. Oke kak. Ya, Makasih. ya sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa dilanjut ya. Nah nih. Seorang apoteker di apotek AEM sedang menghitung kebutuhan obat salbutamol. Rata-rata permintaan salbutamol per bulannya adalah 500 tablet. Waktu tunggu yang dibutuhkan untuk sekali pemesanan adalah 4 hari, berarti lead time-nya 4 hari. Rata-rata permintaannya adalah 500 tablet. Nah, apoteker harus memastikan obat pemakaian terbesar di apotek tersebut. Berapa stok pengaman atau safety stock yang dibutuhkan agar ketersediaan obat tetap terjaga. Rumusnya tadi apa safety stock? Safety stock nih. Rata-rata penggunaan kali lead time. Iya, rata-rata penggunaan atau CA dikali lead time ya kan. Di sini berarti ini per bulan. Ya kan dia masih per bulan. 1 bulan berapa hari? 30. Berarti kan masih 500. Apa disebutkan berapa hari ya kan kita juga lihat dari sini. 500 dibagi 30 dikali 4. Ya kan lead time-nya 4 hari. Jumlahnya berapa? 60. 67 ya? Iya kak. Ya kak, 67. 6, ya 66,67. Jadi ini. Iya. Jadi safety stock-nya 67 tablet. Kak mau tanya boleh? Kan ini kan safety stock itu kan tadi kan sama Ya. kayak buffer stock. Nah, kalau misalnya itu saya pernah ketemu ada soal itu yang ada perhitungan stok maksimal sama stok minimal itu kayak gimana sih kak? Soalnya itu masih bingung rumusnya. Ada. Itu disuruh mencari apa? Ada stok maksimal, stok minimal. Iya itu. Untuk cari stok maksimalnya itu kayak gini. Kayak diketahui ya kayak gini, hampir kayak gini kalau nggak salah. Itu pertanyaannya itu stok maksimalnya berapa kayak gitu. Yang perlu stok maksimalnya berapa, terus stok minimal kayak gitu. Ada Bisa contoh dilanjut. soalnya nggak? Masih ada Nah, nggak? enggak kak. Waktu itu soalnya ada tryout kayak internal itu kan nggak tahu kak, lupa soalnya. Soalnya kayak diketahui cuman kayak yang kayak gini, terus stok minimal sama stok maksimalnya itu berapa kayak gitu. Stok minimal Esmin sama Esmak ya. Biasanya itu kalau stok minimal itu berarti sama kayak reorder point ya. Minimal Kalau itu di ordernya ROP ya. ya kak. Biasanya itu rumusnya. Kalau stok yang maksimal kak? Kalau stok maksimal tuh pakainya apa ya? Coba bentar. Saya kok ada minimal, ada. Iya, kalau aku Ada yang tahu kalau stok maksimal? Salah ya kak. Hah? Stok maksimal itu stok minimum ditambah dalam kurung periode pengadaan dikali lead time. Stok minimal dikali, ditambah ya? Periode Iya, pengadaan. dikali waktu tunggu lead time. Coba.
Biasanya iya sih bisa bisa seperti itu. Stok minimalnya itu ditambah dari jarak waktu. Jarak waktu apa ya? Lama waktu maksimal yang dikehendaki. Di soal biasanya diketahui berapa ya bisa periode pengadaan, bisa juga ditambahnya stok minimal ditambah periode pengadaan kali waktu tunggu itu bisa. Bisa juga stok minimal ditambah eh, waktu stok maksimalnya mau berapa nih gitu. Dikali dengan waktu tunggunya. Oke, kamu kasih. Iya. Oke, kita lanjut ya nih. Harga beli cetirizine adalah 18.000 per tablet. Ini sudah termasuk PPN. Nah, margin apoteknya adalah 27%. Biaya pelayanan cek kesehatan lengkap adalah 50.000. Jika pasien ingin menebus obat sebanyak 10 tablet, berapa biaya yang harus dibayarkan? Berapa nih? Harga per tabletnya 18.000 ini sudah termasuk PPN. Marginnya 27%, berarti gimana? 18.000 dikali berapa? Kali 1,27. Iya, dikali 1,27. 22,80. Iya, 22. 8 berapa? 80. Kali pasien menebusnya 10 tablet ya. Berarti 8. Kemudian di sini ada biaya cek kesehatan. Ditambah berapa? 50.000 ya. Hasilnya berapa? Yang A. Iya. 278.600. Oke, lanjut ya. Nah, nih, kebutuhan data penggunaan omeprazol di suatu rumah sakit dalam setahun adalah 7.200 strip, safety stock 100 strip, rata-rata waktu tunggu 5 hari dengan asumsi setahun adalah 360 hari. Berapa stok minimumnya yang diperlukan? Apa tadi rumusnya? Seperti ROP ya. Lead time kali CA ditambah safety stock atau 2 kali safety stock. Di sini safety stocknya udah diketahui nih. Berarti tinggal dikali aja ketemu berapa? Ya, 200. Kalau di sini udah diketahui safety stocknya, nah tinggal dikali aja 2 kali safety stock. Terus nih, ada seorang apoteker penanggung jawab. Apotek membeli tablet CTM 4 mg dari distributor dengan HNA include PPN sebesar 20.500 per box. Isinya 100-150 per tablet. Berapa persentase margin yang diperoleh? Gimana nih caranya? Berarti kita cari dulu ya harga belinya ya. Harga belinya per tabletnya ya kan 20.500. Ya kan? Dibagi 100 tablet. Ketemunya berapa? 205. 205. Berarti gimana cara ngitungnya? Ini untuk harga belinya ketemu nih. Terus Harga jualnya ini. dikurangin 250, dikurangin 205. Ketemu 45. 250 dikurangi 205 dibagi berapa? 250 kan, Kak? 250. Ya, 250. Ketemu Dikali berapa 100%. marginnya? 18. Kali 100%, 18. Ketemu 18%. Kalau mau nyocokkan ya bisa 205 dikali 1,18. Berapa ketemunya? Dua 241,9 ya, biasanya emang nggak bulat. 250 sama berarti hasilnya.
Buktinya nih, seorang apoteker membeli salep Mekonazol kepada PBF dengan harga diskon 10% setiap pembelian 5 box isi 10. Ini markup 25%. Berapa harga jual obat tersebut per tub jika diketahui PPN-nya adalah 10%? Gimana nih caranya? Harga belinya 200 2.500. dibagi 10. Terus dikali 0,9. Dibagi 10 dapat dari mana ya? Ini harga per tub ya. Udah per tub ya. Oh, itu udah per. Oh ya udah per tub ya, Ini Kak. 2.500 ini per tub. Dia belinya 5 box, satu boxnya isi 10 tub. Berarti langsung ya Iya. 2.500 dikali 0, Iya. dia dapat diskon 10% nih. Ya, ketemunya berapa? Langsung dikaliin semua sih, Kak, gitu. Jadi Oh, boleh langsung dikali berapa nih? dikali. Dia belum PPN juga nih. PPN-nya pakai yang PPN-nya 10. Nih, Kali 1,1 ya. dikali 1,25. 1,1 dikali 1,25. Kalau di TO itu udah pakai PPN 11% atau masih 10% ya? Karena ada perubahan PPN kan itu. Lupa, Kak. Biasanya udah ada sih PPN-nya berapa persen. Kalau dulu kan pakainya kan 10% nih. Berapa ketemunya? 3.100. Pembulatan sih itu, Kak. Ya, 3.100. Paham ya teman-teman? Karena di sini dia memberikan diskon 10%, kecuali di sini disebutkan diskonnya tidak diberikan ke pelanggan. Nah, itu berarti tidak usah dikali 0,9, tetapi ini nggak ada keterangannya. Berarti ini diskonnya untuk pelanggan. 2.500 dikali 0,9 karena dia dapat diskon 10%, dikali 1,1 karena dia belum termasuk PPN, harganya masih HNA, kemudian dikali marginnya 25%, dikali 1,25, ketemunya 3.100. Lanjut ya. Nah, nih. Pada akhir tahun 2017, suatu apotek mencatat HPP sebesar 645 juta. Stok opnam awal tahun dan akhir tahun berturut-turut sebesar 110.800 juta. Nah, 110 juta 800 ribu, kemudian dan 134 juta 900 ribu. Berapa turn-off ratio apotek tersebut? Berarti ini apa? TOR ya yang dicari ya. Rumusnya apa nih TOR? HPP dikurangi rata-rata persediaan. Dia dibagi, Kak. HPP dibagi rata-rata persediaan. Ya, TOR ini berarti ini ya HPP atau biasa juga di soal kadang ada dia menyebutnya penjualan bersih atau biaya operasional. Tuh. HPP dibagi aset awal ya. Aset awal ditambah aset akhir dibagi 2. Berapa ketemunya? Saya nulisnya 45.000 aja ya. Nolnya kan tuh sama semua belakangnya. Jadi bingung deh. Ketemunya berapa nih? Berapa? 5,25. Ini ditambah 134
Ini yang bawah dihitung dulu, kemudian 645 juta ini baru dibagi hasilnya, ketemu 5,25. Ada yang biasanya di soal disebutkan HPP, ada penjualan bersih, ada atau biaya operasional. Tuh. Bisa dilanjut? Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut dulu ya. Seorang apoteker di suatu industri farmasi sedang membuat perencanaan biaya untuk produksi infus NaCl 0,9% yang dituangkan dalam studi kelayakan usaha. Dalam bulan pertama, apoteker menghitung biaya tetap yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 50.500.000 dan biaya variabel sebesar 115 juta. Sementara itu, total investasi yang disiapkan adalah sebesar 150 juta. Berapa omset yang ditetapkan sebagai break-even point dari penjualan infus NaCl 0,9% tiap bulannya? Rumusnya apa kalau BEP? Ada BEP rupiah, ada BEP unit ya. Ini BEP-nya yang rupiah. Omset. Ada yang tahu rumusnya BEP nih? Biaya tetapnya diketahui nih 50.500.000. Biaya variabelnya 115 juta. Total investasinya 150 juta. BEP itu rumusnya total biaya tetap dibagi 1 min biaya variabel. Unit bagi harga jual per unit. HJ per unit. Ini untuk BEP rupiah. Tetapi kalau BEP unit, langsung aja berarti rumusnya kalau BEP unit itu sama total biaya tetap dibagi langsung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, berarti untuk soal ini BEP-nya berapa? Biaya tetapnya ini kan 50.500.000 kan.
dibagi 1 min. Ya, variabelnya adalah 150 juta. Juta dibagi temunya berapa? Dari yang menghitung? Kak mau tanya, itu yang Mm-mm. harga jual per unit itu berarti total investasi ya Kak? Gimana? Harga jual per unit itu total investasi. Iya, harga jual per unit itu total investasi yang disiapkan. Kalau di soal ada harga jual per unitnya langsung disebutkan ya dia berarti harga jual per unitnya itu. Ketemunya berapa? Iya, yang E216,42 460 ya, jadinya di situ ketemunya 428 ya. 428 apa 460 tuh. Saya menghitungnya 428 ya. Kita lihat yang mendekati aja 460. Soalnya kan kalkulator kan biasanya hasilnya beda-beda kan keakuratannya. Soal kuisnya saya share di grup ya, nanti biar bisa dibahas bareng-bareng sekalian. Kuis manajemen. Waktu post testnya kita gunakan untuk membahas soalnya aja. Oke, sudah bisa dilanjut. Bisa Kak? Oke. Nah, nih, berdasarkan analisis keuangan pada akhir tahun 2017, apoteker di suatu apotek membuat laporan keuangan dan didapatkan laba bersih apotek sebesar 28 juta, modal pemiliknya 90, total aktifanya 175, total penjualannya 500 nih. Berapa ROE apotek tersebut? ROE-nya, laba bersihnya diketahui 28 juta, modalnya 90 juta, total aktifanya 175 juta, total penjualannya 500 juta. Berapa ROE? Yang diketahui banyak ya, padahal rumusnya cuman gak diambil semua itu. ROE sama dengan apa? Laba dibagi modal. Iya, laba dibagi modal. Laba atau penghasilan bersih. Laba atau penghasilan bersih
modal. Dikali 100%. Berapa berarti? Laba bersihnya 28 juta ya. Modalnya berapa? 90. Iya, 90 juta. Ketemunya berapa? Udah ada yang menghitung? Berapa? 31,1 Kak. 31,1%. Nah, ini untuk ROE. Kita lanjut ya. Yang ditanyakan EOQ. Economic Order Quantity. Nah, suatu industri farmasi melakukan perhitungan bahan baku yaitu sebanyak 60.000 unit per tahun dengan biaya pemesanan sebanyak 200 tiap kali order serta biaya penyimpanannya adalah 0,5 per unit per tahun. Dalam 1 tahun dianggap 298 kerja dengan lag time 10 hari. Berapa EOQ-nya? Maksudnya apa nih EOQ? Akar 2 kali R kali S dibagi P kali I. Kalau I ini kondisional ya, kalau ada aja. Nah, R itu apa? R itu kebutuhan barang dalam suatu periode. Kemudian kalau S ini adalah biaya pemesanan setiap kali pesan. R kali periode, berarti R-nya ini 60.000. Ini R. Kalau S itu adalah biaya pemesanan, ini S 200. Kan? Kemudian ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan itu apa? Dipakai nggak Pak? Serta biaya penyimpanan nih. Serta biaya penyimpanan sebesar 0,5 per unit. Dipakai Kak. Oh, sebagai apa kalau biaya penyimpanan 0,5 itu? P ya, P itu bisa, di sini P ini bisa biaya penyimpanan, bisa juga harga beli setiap unitnya. Itu untuk P. Kemudian I ini kondisional, dia bisa ada, bisa tidak. I ini biasanya itu biaya pengiriman. Biasanya kan ada yang diperhitungkan, ada yang tidak diperhitungkan ya kan. Tergantung di soalnya, ada nggak, diketahui nggak. Kalau nggak ada ya berarti seperti di contoh soal ini tidak diketahui untuk biaya pengirimannya. Berarti rumusnya yaitu akar 2 dikali R dikali S dibagi P. Karena dikiriman. Berarti gimana nih? 2 dikali berapa? 60 itu dikali Iya, dikali 60. 200 Dikali 200. Dibagi 0,5. Ketemu berapa nih?
Ya, ketemunya 6928. Untuk oke, ada soal lagi nggak sih? Sudah selesai. Contoh soalnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau mau dicatat dulu boleh. Nanti saya tuliskan tangan aja ya untuk rumus-rumusnya yang biasanya digunain di manajemen farmasi dan farmakoekonomi ini. Nanti saya share di grup. Soalnya juga saya belum nulis nih. Oke Kak, makasih. Ya, kita jeda sholat dulu ya. Nanti habis ini kita bahas untuk soal yang kuis tadi. Nanti kita bahas sekalian aja. Itu kan banyak soal-soal untuk perhitungannya. Oke Kak. Ya. Ini kalau mau ditulis dulu. Bentar, saya stop record dulu. 10 menit ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman bahas soal yang kuis tadi ini. Kelihatan nggak apa kurang besar nih? Kelihatan Kak. Oke. Nah, seorang apoteker yang bekerja di rumah sakit selalu menjaga stok barang obat agar selalu tersedia. Data penjualan obat kaptropil 12,5 mg adalah sebagai berikut. Pengadaan obat dilakukan setiap 1 minggu sekali. Rata-rata penjualan hariannya adalah 2.000 tablet. Jika lead time pembelian obat tersebut adalah 5 hari, berapa pre-order poin obat kaptropil tersebut? Rumusnya apa tadi? ROP tadi rumusnya apa nih? 2 kali SF Kak. Iya, 2 kali safety stock. Berarti berapa? 20.000 Kak. Iya, 20.000. Ini kan safety stocknya belum diketahui, berarti kita cari dulu safety stocknya itu CA kali lead time. Berapa nih? CA-nya 2000 dikali 5. 10.000 ya hasilnya, 10.000. Nah, reorder point yaitu 2 kali SS, berarti 10.000 ini dikali 2. Ketemunya 20.000. Oke, lanjut.
Seorang apoteker penanggung jawab apotek sedang melakukan analisis terhadap penjualan obat vitamin C yang ada di apotek dalam kurun waktu 2 tahun. Nilai stok awal adalah 15 juta, pembeliannya 123 juta, dan stok akhirnya 24 juta, serta penjualannya adalah 160 juta. Berapa harga pokok penjualan obat tersebut? HPP nih, rumusnya apa nih HPP? Pembelian ditambah stok awal dikurangi stok akhir. Ya, pembelian ditambah stok awal di akhir. Ini awal ya. Kurangi stok akhir. Pembeliannya berapa tadi? 1, 2, 3 ya? 3 tambah 15 kurang 4. Ya, tambah 15 dikurangi 24. Ketemunya berapa? 114. Ya, 114 juta. Paham ya ini ya? Terus 14 juta. Silahkan kalau mau ditulis dulu nih. Semisal nomor 2 ini yang ditanyakan persen HPP. Persen HPP itu rumusnya apa? Gimana ya, di sini aja ya. Semisal yang ditanyakan persen HPP. Kalau persen HPP itu rumusnya stok awal ditambah dengan pembelian sama dengan ini ya, dikurangi stok akhir dibaginya dengan penjualan dikali 100%. Ketemunya berapa? Coba kita hitung ya. Nggak kelihatan ya ini. Stok awalnya 15. Berapa ketemunya? 114 dibagi. Udah ada yang menghitung? 71. Iya, 71,2. Penjualannya aja, penjualannya kan 160 juta. 114 juta dibagi persen, ketemunya 71,25%. Oke, kita lanjut nomor 3. Apoteker penanggung jawab apotek ingin
melakukan pengadaan obat kalium diklofenak tablet dari PBF sebanyak 30 box dengan HNA 3000 per strip. Tiap box obat tersebut mengandung 10 strip dan tiap satu strip mengandung 10 tablet. Apoteker menetapkan markup sebesar 18%. Berapa harga jual obat tersebut? Berarti gimana nih? Langsung aja. Gimana? 3.000 dikali. Ini per sini 3.000 harganya bagi per 10. strip ya. Ya 3.000. 1,1 Dikali dikali 1,18 ketemu 389. 389. Oke, betul. Sampai sini ya. Kita lanjut untuk nomor 4. Pendapatan laba kotor apotek di Cikarang sebelum dipotong pajak adalah 200 juta. Pajak yang harus dibayarkan adalah 20 juta. Diketahui modal yang digunakan adalah 65 juta. Berapa ROI-nya? Berapa nih? ROI tadi apa? Laba dibagi modal. Laba bersih. Iya, laba bersih atau keuntungan bagi modal. Laba bersihnya berapa? 180. 180 dari mana? Dari mana? Itu 200 Ya, 200 juta. kurangi Kurang 20 20. juta. Ya, karena di sini disebutkan laba kotor. Dia di sini laba kotornya 200 juta dan pajak yang harus dibayarkan adalah 20 juta. Berarti laba bersihnya 200 dikurangi 20 juta. 180 juta dibagi dengan modalnya. Modalnya adalah 65 juta. Ketemunya berapa? 2,77. Ya, 2,77 juta. Cari ini ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Rata-rata penggunaan obat rifampicin di suatu rumah sakit adalah 5.000 tablet per hari. Jika lead time pemesanan adalah 14 hari dan pemesanan dilakukan setiap 2 bulan sekali, berapa safety stock yang harus disiapkan sampai dengan pemesanan berikut? Berapa? Rumusnya apa tadi untuk safety stock? Rata-rata dikali Kali lead time. Rata-rata penggunaannya berapa, Kak? 5.000 tablet per hari. Ya, 5.000 dikali lead time-nya 11 hari. 14. Ketemunya berapa? 70.000. Ya, 70.000.
Kemudian nih nomor 6, suatu apotek akan mengadakan obat metformin dan glimepiride dengan mempertimbangkan biaya dan outcome yang dapat diukur dengan laboratorium. Apa metode analisis yang digunakan dalam pengadaan tersebut? Apa nih? Cost effective. Iya, cost effective analisis. Di sini membandingkan terapinya sama, efeknya sama, cuma ini beda golongan, dan outcome-nya yang diukur yaitu dengan data klinis ya. Biasanya kalau CA itu menggunakan data efektif. Kemudian nih, Direktur Rumah Sakit Mawar meminta kepada kepala instalasi, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya untuk berkolaborasi dalam membuat formularium rumah sakit. Maka dibentuklah suatu komite untuk membuat formularium rumah sakit. Apa nama komite tersebut? KFT. Ya, KFT, Komite Farmasi dan Terapi, yang membuat formularium rumah sakit. Atau biasanya ada juga yang menyebutnya Panitia Farmasi dan Terapi, Komite Farmasi dan Terapi, KFT atau PFT. Ya, di situ tugasnya menyusun formularium, merevisi formularium, kemudian mengkoordinasi pelaporan ESO. Itu juga biasanya Panitia Farmasi dan Terapi. Kemudian nih, apoteker di rawat jalan rumah sakit A sedang melakukan stop opnam terhadap obat amlodipin 5 mg dan 10 mg. Diketahui kedua obat tersebut adalah LASA. Bagaimana cara penyimpanan obat tersebut? Gimana? Kak, D. Yang apa? Diberi label kuning dan peletakannya diselingi dengan obat lain. Yang diberi label kuning dan peletakannya diselingi dengan obat lain. Jadi untuk obat LASA, look-alike atau look-alike sound-alike ya, itu biasanya tempatnya tidak boleh bersebelahan. Jadi harus dipisah. Misalnya itu obat sama-sama obat X 2 mg dan obat X 5 mg misalkan. Nah, itu tidak boleh, peletakannya tidak boleh bersebelahan. Dia harus diselingi dengan obat lain. Nomor 9 nih, seorang PSA sekaligus apa sedang menganalisa kelayakan dari bisnis apotek yang akan ia geluti. Investasi yang dikeluarkan apoteker tersebut adalah 1M dan analisis pendapatannya adalah 3 tahun sebesar 962 juta. Berapa nilai payback periodnya? Rumusnya apa? Payback period. Ada yang tahu? Modalnya itu dibagi rata atau pendapatannya? Iya, modal dibagi pendapatan. Berarti berapa? Modalnya berapa? 1M dibagi 962. Dibagi 962. Ketemunya 1,1,04. 1,04 ya. 1,04 ini berapa tahun? Kalau ini kita kali 12, berarti kan 1,04. 1 kali 12 berarti ketemunya 12,47 ya. 12,47 bu. 48,47 tuh ya kan, 48 ya. 48 bulan. Nah, 12 bulan ini kan 1 tahun. Ya kan? Sedangkan 0,4 bulan berapa hari nih? Kali 30. Setengah bulan kan, Kak? Iya, setengah bulan. Yang E. Tuh. Yang E. Paham ya? Untuk yang ini ya. Nah, ketemunya adalah 1,04 tahun.
Lah, berapa bulan nih? Kalau 1 tahun kan 12 bulan. Berarti kita kali 12, 12,48 bulan. Berarti kelebihannya adalah 0,4 bulan. 0,4 bulan itu berapa hari? Tuh. 0,4 bulan itu sekitar 12 hari. Berarti kan itu setengah bulan kan, sekitar setengah bulan kan. Jadi jawabannya 1 tahun setengah bulan. Iya nih, nomor 10. Apoteker penanggung jawab apotek sedang melakukan analisa terkait keuntungan apotek. Pada tahun ketiga setelah apotek berdiri, diketahui pemasukan dan pengeluaran per bulan yaitu total pendapatan apoteknya 80 juta. Kemudian harga pokok penjualannya adalah 65 juta. Beban usaha apotek adalah 7 juta. Berapa laba bersihnya? Berapa laba bersih? Tinggal dikurangkan aja ya. Iya Kak, 8 juta. Berarti gimana? Yang total pendapatan dikurang HPP dikurang beban. 80 juta dikurangi 5 juta ya kan, ketemu laba bersih. Ini kalau misalkan masih ada soal lagi, biaya beban usaha apa itu 7 juta, terus ada biaya apa lagi lah, berarti itu kan nanti dikurangi lagi kan, itu belum jadi laba bersih, tergantung dari konteks soalnya saja. Temunya berapa? 8 juta. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Udah selesai nih materinya, farmakoekonominya. Kalau mau dicatat dulu. Biasanya juga kadang ditanyakan berapa cash flow-nya. Kalau cash flow itu rumusnya biasanya cash in dikurangi cash out-nya, uang masuk dikurangi dengan uang keluarnya, itu yang namanya cash flow. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oh ya, absensinya ya, jangan lupa tuh absennya. Mau bahas apa lagi nih? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Udah Kak. Oke, udah cukup ya. Berarti nanti saya tinggal share untuk rumus-rumusnya aja, nanti bisa dipelajari. Tadi di contoh-contoh soal juga sudah ada banyak ya, ada ROI, ada HPP, ada ROP, kemudian nilai back period ya kan, ada EOQ, ada ROE, ada TOR, ada BEP, kemudian ada SMIN, stok minimal. Biasanya itu aja sih yang keluar rumus-rumusnya. Sering latihan aja di
dibaca berulang untuk rumus-rumusnya, nanti lama-lama juga hafal. Kemarin sepertinya itu ya, tryoutnya banyak yang keluar ya katanya ya, untuk manajemen ya, perhitungannya ya, farmakoekonomi ini. Iya Kak, banyak. Tentang apa aja Kak? Masih ingat gak? Seputaran Kayak ini. impor, tor kayak gitu Kak. Banyak keluar hitungan. Berarti seputaran ini. APP. Seperti yang kita bahas tadi ya, berarti ya. Cuma emang kadang di soal tuh kita harus cermat juga. Yang diketahui apa aja, nanti yang dimasukkan apa aja. Ya nanti saya ringkaskan biar lebih mudah juga. Ya Kak, betul. Kadang suka kurang cermat baca soal gitu Kak. Mana yang harus dimasukkan, mana yang enggak. Iya. Jadi coba saya ringkaskan dulu untuk rumus-rumusnya. Jadi lebih enak ya, nanti saya langsung nulis rumusnya aja, jadi lebih mudah dipahami dan nanti diterapkan seperti yang di contoh soal yang tadi. Sering-sering latihan aja sih kalau untuk soal-soal perhitungan. Tuh. Siap, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah nggak ada, saya akhiri ya teman-teman. Saya tuliskan dulu nanti. Oke Kak. Oke. Oke, makasih Kak. Terima kasih ya teman-teman. Sukses untuk UKM. Pasti Kak. Oh ya, sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Selamat sore. Saya akhiri ya.